Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita ada di penghujung minggu ini. Di akhir pekan ini kita bersyukur buat setiap berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan setia memelihara hidup kita. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita menaikkan syukur kita. Tuhan, kasih setia-Mu yang kami rasakan.
Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Amen. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, apa Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau ya Bapa, kami tinggikan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Adakah selain puji dan sembah, selain puji dan sembahkan? Tuhan, kami tidak pernah bisa membalas kebaikan dan kasih-Mu. Kami tidak akan pernah bisa membalas apa yang Engkau buat kami. Kami mengucap syukur Bapa, karena siapakah kami sehingga Engkau begitu memperhatikan, mempedulikan, merawat, memelihara kami setiap pribadi. Engkau menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Yang demikian ketat, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu yang sangat nyata. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami menaikkan syukur kami. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau. Kiranya Tuhan boleh berkenankan setiap pujian penyembahan ini. Tuhan, kami rindu pagi ini, kami boleh mengawali aktivitas kami bersama Engkau. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Sehingga Tuhan, kami semakin hari, kami semakin mengerti akan setiap maksud rencana-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh bisa memahami apa maksud Tuhan hari ini bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-2. Kita akan membaca yang ke-9 dan 10. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca firman Tuhan. Demikian bunyinya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara, 1 minggu ini kita berbicara banyak tentang hikmat. Tentang hikmat. Dan kemarin saya menjelaskan kepada kita betapa bedanya hikmat dunia ini dengan hikmat Allah. Bahkan manusia, hikmat dunia ini, saudara, tidak bisa memahami hikmat Allah. Saudara, dengan kata lain berarti ketika kita tidak, atau ketika seseorang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Allah, hidup dalam pimpinan, dalam bimbingan, dalam hikmat, dalam Roh Kudus Allah, maka ada banyak orang yang mati, yang meninggal tanpa pernah mengungkap kekayaan hikmat mereka. Atau dengan kata lain lagi, ada banyak orang di luar Tuhan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka meninggal dalam kebodohan total tanpa mengalami kehidupan yang ada dalam diri mereka. Itu hikmat Allah. Saudara, maka begitu penting saya dan saudara hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, membiarkan Tuhan memimpin kita, membiarkan Roh Kudus mengendalikan, memahami, mengerti hikmat yang Tuhan Allah berikan. Sehingga kita dalam kehidupan kita, kita boleh hidup sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Sebagaimana hikmat, potensi yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara, hari ini ketika kita membaca bagian ini, saya ingin mengajak kita melihat dari perspektif yang lain dari yang kita biasanya renungkan. Perspektif yang saya maksud adalah bagaimana kita melihat
Kalau selama ini kita hanya berbicara sesuatu yang dari Allah itu baru, sama sekali baru, karena tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah ada dalam hati. Dari sisi perspektif bahwa yang Tuhan sediakan itu baru sama sekali. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita juga melihat betapa ternyata kita tidak pernah bisa atau mampu memahami hikmat Allah hanya dengan panca indera kita, hanya dengan mata kita, hanya dengan telinga kita, hanya dengan pikiran kita yang sangat terbatas ini. Maka ungkapan itu jelas dikatakan bahwa mata kita tidak dapat melihat, telinga kita tidak dapat mendengar, pikiran kita pun tidak dapat membayangkan apa yang Tuhan Allah maksudkan bagi kita, anak-anaknya. Sudah mau pikir, kadang saudara, kita selalu mengajarkan pikiran kita ya. Ya sekalipun kita harus memakai pikiran kita ya. Salah satu hal yang kita bersyukur karena Bapak Gereja John Wesley selalu tidak mengabaikan pikiran. Maka dalam pola pikir sebagai orang Metodis, kuadrilateral itu sangat penting. Firman Allah, ya kan? Tradisi gereja, jadi peninggalan sejarah iman, rasio, berarti kita harus berpikir kritis, memakai logika kita juga. Sekalipun logika kita tidak pernah bisa membuktikan adanya Allah, termasuk logika kita tidak pernah bisa memikirkan hikmat Allah. Dan yang keempat, pengalaman kita. Saudara, kalau engkau hanya mempercayai sesuatu yang engkau anggap masuk akal, mengerti, maka engkau tidak pernah bisa mengalami hal-hal yang di luar atau melampaui pikiranmu. Kalau kamu hanya berpikir, hanya membatasi sesuatu dengan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau pegang, maka saya dan saudara tidak akan pernah mengalami perkara-perkara besar yang melampaui yang biasa. Saudara, jadi hari ini diingatkan kepada saya dan saudara bahwa pikiran, telinga, mata tidak dapat memahami apa yang Tuhan Allah sediakan bagi kita. Saudara, ketika kita merenungkan ini, berarti Allah menyediakan jauh melampaui pikiran kita. Jauh melampaui apa yang saya dan saudara pikirkan, yang saya dan saudara lihat, yang saya dan saudara dengar. Jauh dari itu. Keadaan kita ketika kita melihat statement ini ya, sepertinya tanpa pengharapan ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, tidak ada pikiran yang pernah membayangkan. Sudah bayangkan kalau kita menghadapi situasi seperti itu, ya, mata, telinga, dan pikiran kita sekali lagi tidak dapat membantu kita untuk memahami apa yang telah Tuhan Allah siapkan bagi kita sebelum saya dan saudara dilahirkan. Saudara, biarkan kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita. Maka ayat yang ke-10 tadi, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan Allah. Biarkan Roh Kudus memimpin kita. Biarkan Roh Kudus menyertai kita, untuk kita bisa
mengerti hikmat yang Tuhan Allah berikan kepada saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita boleh sungguh mempersembahkan dengan segala potensi dan hikmat yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, amin. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah yang begitu besar bagi kami. Bahkan yang mata kami, telinga kami, pikiran kami tidak mampu memahaminya. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini hanya menggantungkan banyak hal dari panca indera yang sangat terbatas ini. Sehingga kehidupan kami tidak pernah mengalami hal-hal yang jauh lebih besar yang sebetulnya Allah sedang kerjakan buat kami. Tuhan, pimpin kami. Biarlah melalui kebenaran firman hari ini, kami boleh sungguh belajar percaya apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami, hikmat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan jauh melampaui yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami pikirkan. Jangan biarkan Tuhan kami hanya dibatasi oleh pikiran-pikiran kami yang sederhana. Jangan biarkan kami hanya dibatasi oleh panca indera ini. Tapi biarkan Roh Kudus-Mu boleh membimbing kami, mengarahkan kami, menolong kami untuk mengerti setiap hal yang Tuhan boleh rancangkan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh menaikkan syukur kami pagi hari ini untuk pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami sepanjang satu minggu ini. Tuhan, Kau telah senantiasa memelihara, memimpin kami. Bahkan Kau menjaga kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pekerjaan yang kami boleh lakukan. Terima kasih buat setiap berkat-berkat yang kami boleh nikmati. Terima kasih buat setiap sukacita yang kami boleh alami dari hari ke hari sepanjang minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang menolong kami untuk kami terus bisa melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa pagi hari ini. Kami mau serahkan buat setiap kehidupan kami. Biarkan hari ini kami boleh sungguh
Manfaatkan dengan baik. Di mana sebagian besar kami tidak bekerja, kami libur. Biarkan kami bisa memanfaatkan waktu yang baik ini untuk bersama-sama dengan keluarga kami mengalami Tuhan, kami bisa bersama-sama menikmati kebersamaan. Dan biarkan waktu ini juga menjadi waktu di mana kami mempersiapkan diri kami untuk kami boleh datang kepadamu dalam ibadah raya besok. Tuhan berkatilah, pimpinlah kami, supaya kami boleh menyediakan waktu yang khusus. Sekalipun setiap saat kami bisa datang kepadamu ya Bapa, tapi kami ingin memberikan persembahan kami yang khusus. Waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, semuanya kami boleh persembahkan di hadapanmu dalam ibadah raya besok. Tuhan berkati kami semuanya, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang haus akan hadirat-Mu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang rindu akan rumah Tuhan. Tuhan, Kau sungguh yang menolong. Kami berdoa supaya kami juga boleh bisa mengajak teman-teman kami yang mereka sudah lama tidak pernah hadir dalam ibadah raya kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengajak mereka, membawa mereka dalam hadirat Tuhan. Kami rindu setiap orang percaya boleh mengalami semangat yang menyala-nyala dalam mengikut Engkau Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan buat setiap kami yang Tuhan boleh percayakan untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Berkati untuk persiapan kami, berkati untuk latihan kami, berkati untuk hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kami pelayanan besok. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami, boleh melayani Tuhan dengan totalitas hidup kami, dan kami boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini. Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rekan-rekan kami yang harus tetap bekerja sekalipun hari ini hari libur. Tapi biarlah Tuhan mereka, kalaupun mereka harus bekerja, biarkan mereka bekerja dengan sukacita. Mereka boleh bersama-sama, tetap boleh mempersiapkan diri untuk ibadah besok. Berkati ya Bapa, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, atau siapa saja yang dipercaya, yang ada kesempatan untuk besok akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui mimbar-mimbar gereja. Tuhan, pakai mereka semuanya. Tuhan, pakai kami semuanya, agar kebenaran-Mu yang kami nyatakan, agar kehendak Tuhan yang kami beritakan, agar good news yang daripada Engkau yang sungguh-sungguh kami sampaikan. Karena di luar itu yang kami sampaikan adalah hikmat dunia ini yang bodoh dalam pandangan Allah. Kami rindu menyampaikan kebenaran firman-Mu, Injil-Mu, hikmat daripada Tuhan Allah. Roh Kudus kiranya yang sepenuhnya menguasai, memimpin kami, sehingga Tuhan setiap hal yang kami boleh persiapkan semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami, baik mereka para usinda yang secara fisik mengalami keterbatasan sehingga mereka tidak bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, tetap hiburkan mereka, karena kami gereja tetap juga menyediakan secara live streaming. Biarkan mereka tetap mengalami sukacita sekalipun mereka beribadah dari rumah. Berkati juga untuk saudara kami yang sedang terbaring sakit, yang sedang dalam pemulihan, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sudah dan sedang dalam rawat jalan pemulihan. Tuhan, berikan kepada mereka semua sukacita. Penyertaan-Mu Tuhan tidak terhalang oleh apapun juga. Kasih pemeliharaan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan buat setiap kehidupan kami. Dan biarlah di akhir pekan ini kami bisa menikmati bersama-sama penuh dengan sukacita. Dan biarlah tetap Tuhan terus yang kami utamakan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan menjangkau anak-anak muda, baik pelayanan-pelayanan yang sifatnya untuk pelayanan-pelayanan ibadah dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Kami rindu kaum muda boleh dijangkau oleh karena kekuatan Injil-Mu menyelamatkan semua orang, termasuk orang-orang muda. Tuhan, berkatilah supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang peka, yang mau terlibat, yang mau ambil bahagian dalam bidang pelayanan apapun yang Tuhan butuhkan. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, selamat berakhir pekan. Kiranya di akhir pekan ini saya dan saudara boleh menikmatinya bersama-sama dengan keluarga. Dan biarlah kita mempersiapkan hati kita dalam persiapan ibadah raya besok. Saudara, besok jangan hanya datang sendiri. Ajak teman-teman kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.